Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 4. Kemarin kamu sudah belajar mengenai reklame. Sekarang kita akan lebih memperdalam mengenai jenis-jenis reklame. Nah, contoh reklame atau jenis reklame yang pertama adalah iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar itu merupakan contoh iklan visual, iklan pada radio termasuk audio maupun televisi, maka audio visual. Ini contoh iklan visual. Selanjutnya ada poster. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar. Selanjutnya, brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Brosur ada yang tanpa lipat atau flyer. Brosur ini berisi informasi singkat dan padat. Brosur ini biasa dibagikan di jalan, pameran, dan toko. Nah, ini adalah contoh brosur tanpa lipat. Nah, ada juga brosur lipat 2. Nah, brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin gambar yang lebih besar, kamu bisa menggunakan brosur yang ini. Ada juga brosur yang dilipat 3. Brosur lipat 3 ini sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman. Nah, ini contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada spanduk. Nah, spanduk adalah salah satu cara promosi yang biasanya menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Nah, ini adalah contoh spanduk. Kalian juga bisa menemukannya di sekolah. Biasanya ada spanduk di sekolah. Nah, selanjutnya ada banner. Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan print digital yang umumnya berbentuk potret atau vertikal dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, ini adalah banner. Ya, ini adalah penyangganya. Nah. Selanjutnya ada emblase. Emblase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, ini adalah contoh emblase. Kalau emblase itu adalah kemasan produknya ya. Selanjutnya ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Baliho merupakan suatu sarana dan media berpromosi yang mempunyai unsur memberitahukan informasi, event, atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk. Nah, ini ya merupakan salah satu contoh baliho. Ukurannya lebih besar dibanding banner. Nah, ada juga billboard. Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dengan ukuran besar bersifat permanen. Nah,
Kalau billboard ini bersifat permanen, biasanya ada di gedung-gedung. Nah, anak-anak itu adalah jenis-jenis reklame yang Ibu jelaskan. Kalian bisa mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian mengenai jenis-jenis reklame lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar memperdalam tentang poster. Poster merupakan salah satu bentuk atau contoh dari jenis reklame. Nah, poster ini ada macam-macam. Ada satu poster niaga, yaitu untuk mempromosikan suatu barang. Yang kedua, ada poster pendidikan, untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, ada poster kegiatan, yaitu untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya ada juga poster layanan masyarakat. Poster ini biasanya untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu contoh poster layanan masyarakat. Nah, kita akan belajar ciri-ciri poster. Yang pertama, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Maksudnya dipahami ya. Yang kedua, tulisannya berukuran besar dan mencolok. Nah, yang ketiga, mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Yang keempat, dilengkapi gambar atau ilustrasi agar menarik. Nah, syarat poster yang baik, yang pertama tulisannya jelas dan mudah terbaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi gambar yang menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster, yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan haruslah jelas. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Nah, kita akan belajar langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan dahulu topik atau tujuan poster. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat, jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin kamu sampaikan. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. 4. Tempelkan poster di tempat yang mudah terlihat atau dilalui orang. Kamu sebelumnya sudah belajar bahwa kita harus menghemat listrik. Menghemat listrik juga dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian, yang pertama, kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Selanjutnya, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik, berarti ada gambar ya. Yang selanjutnya, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang selanjutnya, posternya jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Silahkan kalian buat gambarnya semenarik mungkin dengan warna-warna yang bagus, yang sesuai, agar lebih menarik.